Bisnis bertumbuh hingga 3.200%. Apakah hal tersebut memungkinkan? Kayaknya kurang masuk di logika ya. Karena bisnis bisa bertumbuh mungkin 50 sampai 100% pun kita sudah sangat bersyukur sekali. Tetapi ternyata ada caranya, ada formulanya. Malam ini saya akan mengundang seorang brother yang merupakan pakar digital marketing, merupakan mentor di bidang digital marketing yang sudah banyak sekali mengajari klien-kliennya bagaimana caranya agar bisnis itu bisa bertumbuh dengan sangat luar biasa. Namanya adalah Bro Wanandi. Malam ini Bro Wanandi akan mengajarkan bagaimana formulanya, bagaimana caranya agar bisnis itu bisa bertumbuh dengan sangat luar 200% yang sangat dianggap banyak orang mungkin mustahil. Halo Bro Halo, Wanandi. halo Selamat Om. malam Bro. Selamat malam, Bro. Aduh, Terima akhirnya kasih, bisa Bro. bisa live dengan kamu karena setelah minggu lalu kita terpending ya Bro ya. Harusnya kita live-nya acaranya minggu lalu tapi karena ada sesuatu hal akhirnya terpending. Tapi malam ini Bro Wanandi bisa hadir di Instagram Live Tanya Mentor ini dan malam ini Bro Wanandi akan berbagi suatu formula yang sangat keren, sangat luar biasa, yaitu bagaimana caranya bisnis bisa bertumbuh hingga 3.200%. Oh ya, bagi teman-teman yang belum kenal dengan Bro Wanandi, ini adalah seorang anak muda yang sangat saya kagumi, yang sangat luar biasa. Bro Wanandi juga salah satu teman yang sama-sama kami menulis di buku Peluang di Masa Krisis yang dikoordinasi oleh Bro Jordi Wong Sidarta. Bro Wanandi, mungkin Bro Wanandi bisa perkenalkan diri dulu pada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, Bro. Silakan, Bro. Oke, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Salam kenal untuk semuanya. Buat yang belum kenal, ya nama saya Wanandi, biasa dipanggil Ko Awan. Saya dari domisili Bandung, tapi saat ini saya menetap di Tangerang dan seringnya sih memang pulang pergi karena ada kantor di Bandung, ada juga kantor di Tangerang. Nah, dulu sebenarnya sempat mengisi IG Live, tapi saya menggunakan akun Instagram saya yang lain, yang lama. Nah, ini sengaja saya buat akun Instagram baru yang mulai dari nol dan teman-teman bisa follow, bisa berteman sama saya dan saya sudah siapkan link download untuk materi apa yang akan saya sampaikan di sini. Link downloadnya sudah ada di bio profile akun wanandi.id dan itu bisa tinggal diklik aja di bio linknya, nanti ada di bagian bawah ada tempat downloadnya. Seperti itu. Mungkin perkenalannya, saya adalah founder dari Lihat.Klik. Itu adalah software untuk membantu menciptakan bio link profile di Instagram, di Facebook, di YouTube, di mana saja, di mana bahkan itu bisa selip pixel Facebook, untuk iklan Google, itu udah lengkap banget dan itu semua gratis. Jadi saya satu pembelajaran dengan Tanya Mentor, dengan Kotomi, dengan Pak Anton, di mana mengajarkan untuk kalau bisa memberikan yang baik untuk masyarakat seperti itu. Dan semoga sharing saya malam ini bukan maksud saya menggurui, tapi sharing saya malam ini adalah sebuah sharing yang siapa tahu ternyata ini bermanfaat untuk brosis semua yang menonton acara live ini. Terima kasih ya Bro Agus. Mantap, Apakah mantap. langsung ke materi nih? Uh, ini yang lihat klik ini juga saya lihat klik ini yang untuk buat aplikasi pembuat BioLink ini saya juga sangat terkagum-kagum ini Bro. Ini suatu bisa dibilang suatu aplikasi yang sangat canggih sekali. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa ke Instagramnya Bro Awan di wanandi.id. Nanti di sana ada di BioLinknya itu nanti bisa Anda lihat ada lihat klik lihat titik klik ya itu ya. Iya, Itu betul. nanti bisa teman-teman coba tes pakai untuk buat BioLink itu luar biasa, keren banget. Bro, mungkin bisa lanjut aja langsung di
bocorkan gimana formulanya supaya bisnis dari teman-teman ini bisa berkembang secara luar biasa, bahkan bisa sampai 3.200%, bro. Silakan, bro. Oke, jadi pekerjaan saya yang utama adalah saya seorang konsultan, terutama di bidang digital marketing. Saya memiliki brand namanya Big Boss Advisor, di mana di situ saya mengadvise banyak business owner untuk tujuan yang sama, yaitu tujuannya growth hacking, bagaimana tahun ini memiliki omset lebih baik dari tahun lalu. Bahkan bagaimana bulan ini, bulan Oktober lebih baik dari bulan September, dan begitu seterusnya. Nah, umumnya semua itu saya sebut dengan GP. GP ini adalah growth potensial. Jadi, sebuah bisnis itu tuh pasti pengen meningkatkan potensi bisnisnya jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan di sini, di malam ini, saya akan sharing kepada teman-teman secara belak-belakan bagaimana supaya potensi bisnis kita meningkat sampai 32 kali. Jadi kalau pakai persentase berarti itu udah 3.200%. Nah, caranya gimana? Ini cara yang selalu saya gunakan untuk seluruh klien saya dan selalu berhasil. Setidaknya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menyimak dengan seksama, tidak harus muluk-muluk menyentuh angka 32 kali. Asal menjadi setengah kali lebih baik atau bahkan 2 kali lebih baik, itu saja sudah sangat berarti untuk bisnis Anda, bukan? Oleh karena itu disimak, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ke toilet pun jangan sampai, karena wah ini akan sayang banget. Oke, nah Kalau bisa jadi teman-teman ini ya, buat catatan juga, ada siapkan pen, siapkan ini kertas. Jadi nanti apa yang Bro Wanandi jelaskan bisa dicatat, karena ini betul-betul suatu rumus, suatu formula yang sangat keren banget, sangat luar biasa banget. Silakan, Bro. oke. Jadi di sini saya sudah tuliskan ada sebuah formula seperti formula matematika biasa. Kebetulan saya ini akademisi dari dulunya kuliahnya di matematika dari Bandung, dari kampus negeri Bandung. Nah, terus saya memang suka banget apa-apa dijadiin rumus matematika. Nah, di bisnis ini pun saya bikin rumus matematikanya adalah GP, itu adalah perkalian dari L dikali C, dikali M, dikali F, dan dikali R. Ini akan kita bahas tuntas satu persatu di sharing live malam ini. Dimana kalau misalnya secara sederhana, apabila kita bisa 2 kali lipatkan salah satu variabel, misalnya di sini 2 kali L, maka otomatis growth potensial dari bisnis kita pun akan menjadi 2 kali lipat. Sederhananya seperti itu. Nah, oleh karena itu penting untuk kita nge-breakdown. L ini apa, C ini apa, M ini apa, F ini apa, R ini apa. Oke, saya akan bahas dari yang pertama dulu. L. L ini adalah leads. Leads ini kalau di dalam, oh ini papannya terbalik ya. Coba saya bisa coba ada filternya nggak ya? Saya pun nggak pernah coba juga ini untuk ngebalikinnya. Oh, saya bisa, tapi ada di akun saya yang satu lagi sebentar. Kalau misalnya dimatiin, dinyambung lagi, bisa nggak tuh? Boleh dicoba. Sebentar ya. Oke, kita nanti Bro Wanandi ganti handphone dulu, karena tadi papan tulisannya terbalik. Sedangkan Bro Wanandi harus menjelaskan dengan papan tulis supaya formulanya ini betul-betul bisa dimengerti. Jadi kita tunggu dulu sebentar, nanti Bro Wanandi akan balik lagi dan akan sharing mengenai formula bagaimana caranya agar bisnis kita itu bisa bertumbuh sampai 32 kali lipat atau 3.200%. Oke, selamat malam pada teman-teman yang sudah hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Ada Pak Jonathan, ini Pak RT dari Vibrasi Positif 1001 yang sangat-sangat luar biasa, sangat saya kagumi. Ada si Sujana juga ada. Oke, ini Bro Wanandi sudah masuk, saya ajak kembali untuk live. Oke, mudah-mudahan bisa
Oke bro, oke. Bisa ya ke flip? Bisa ke flip, cuman kayaknya kok jadi dekat kali bro. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba. Tapi bisa, udah flipnya udah bagus. Oke, nggak apa-apa sih. Yang penting ke flip aja lah, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Lanjut, Oke, lanjut. coba aku putar dulu. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting biar Nggak apa-apa. tulisannya tersampaikan aja. Supaya teman, Karena kan yang iya, penting supaya, teman-teman dapat sharingnya. iya betul, Betul. betul, betul, betul. Jadi poin pertama di dalam bisnis itu, di dalam industri, baik itu industrinya bisnis online ataupun bisnis offline, yang paling penting pertama adalah leads. Leads ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah prospek atau calon pelanggan atau calon customer Anda. Semakin banyak prospek, semakin banyak calon pembeli yang datang ke toko Anda, secara sederhananya pasti omset atau revenue atau growth dari perusahaan akan meningkat juga. Secara sederhananya gitu. Contoh apabila Anda memiliki bisnis offline, misalnya sebuah toko, pengunjung yang masuk ke toko misalnya kita hitung setiap harinya. Ada rata-rata misalnya 50 orang. Apabila 50 itu kita tingkatkan menjadi 100 orang, maka otomatis itu berarti 2 kali leads ya. Maka potensi bisnisnya pun akan jadi 2 kali lipat. Simpelnya kayak gitu. Nah, yang menjadi PR adalah bagaimana nih untuk mendatangkan 2 kali lipat lebih banyak pengunjung ke toko Anda. Nah, leads ini erat kaitannya sama yang disebut dengan traffic. Jadinya, Bapak Ibu sekalian harus mempelajari sedikitnya tentang traffic ini. Traffic ini adalah tentang lalu lintas, bagaimana kita mendapatkan calon customer atau calon pelanggan yang bahkan baru, yang bahkan sama sekali tidak kenal dengan Anda. Nah, traffic ini memang ada traffic yang gratisan, atau dibilangnya free traffic, tapi ada juga traffic yang ternyata harus berbayar atau paid traffic. Nah, paid traffic ini ada banyak juga, ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada endorsement, ada juga Google Ads, ada di Google Search Network, ada Google Display Network, dan ada banyak banget. Termasuk bikin spanduk, bikin apa, itu semua berbayar, bikin brosur, dibagikan, berbayar, pakai SPG, itu termasuk dalam paid traffic. Boleh dilakukan? Boleh. Yang free traffic apa? Yang free traffic bisa ada banyak, misalnya bermain dengan SEO kalau main di online ya. Bisa juga dengan membuat konten di YouTube, misalnya, konten marketing jadinya. Ada banyak sekali kalau di breakdown. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih. Ingin pelajari yang mana, satu-satu itu akan ada clue-nya nanti. Dari misalnya ingin belajar Facebook Ads. Di sini ada juga di Kawan Tanya Mentor ada Ko Albert Leonardo. Bisa coba follow akunnya. Terus coba diikuti grupnya. Dia juga ada bahkan tutorial yang gratis bisa diakses di Facebooknya. Nah, itu Bapak Ibu bisa pelajari satu-satu. Yang membedakan antara free adalah free tidak selamanya gratis. Free itu memang betul tanpa biaya, tapi kebanyakan harus pakai energi. Harus ditukar dengan waktu dan tenaga. Dan hasilnya, kita tidak bisa memastikan bahwa hasilnya akan seberapa besar, seberapa banyak, apakah itu cukup, dan hari ke hari kita tidak bisa garansi bahwa pengunjungnya akan selalu stabil, stabil, stabil. Seperti saya mengelola beberapa website, dari yang semula saya punya traffic di atas 100.000 per hari, tapi tiba-tiba bisa saja drop menjadi hanya 10.000, 20.000 per harinya. Saya tidak bisa marah karena algoritma dari Google-nya yang memang seperti itu. Contoh di era sekarang, banyak dari kawan-kawan saya yang merupakan seorang YouTuber yang tiba-tiba trafficnya itu drop di era sekarang ini. Ketika banyak artis yang masuk, giveaway banyak, terus pamer kekayaan lebih banyak yang penontonnya, konten-konten berkualitas yang mereka hasilkan tiba-tiba tidak lagi mendapatkan traffic. Dan itu nggak boleh marah, karena namanya juga free. Kalau free ya berarti yang punya platform, yang punya kemampuannya. Kayak yang punya platform misalnya kalau YouTube ya Google, blog juga SEO itu adalah Google. Tapi
ya itu harus dilakukan juga untuk konten free ya, kalau Bapak Ibu punya tim. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sendirian, ingin memiliki hasil yang oke, saya sarankan Bapak Ibu untuk coba pelajari yang tipe berbayar. Kenapa pakai yang tipe berbayar? Memang nih, dari edisi bulan September ini, kita di dunia berbayar itu sudah dikenai pajak PPN oleh negara ya. Jadi kita bayar iklan di Facebook, bayar iklan di Google, itu kita udah dikenai PPN 10%. Tapi jangan khawatir, justru kalau bisa semakin banyak kita bayar pajak, semakin oke dong. Berarti bisnisnya semakin meledak. Konsepnya kayak gitu. Nah, kalau periklanan kita pakai agensi, itu bisa kalau Bapak Ibu nggak mau belajar. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar sendiri, beriklan dari Rp20.000 per hari pun sudah bisa disetting sendiri dari handphone Bapak Ibu sendiri. Dan kalau pengen tahu tutorial kayak gimana, nanti coba aja di follow akun saya, nanti saya akan sharing lanjutannya. Karena pasti nggak cukup kalau dibahas di malam ini aja. Oke, tapi Bro secara Andi, konsep adalah, bro, ya, berarti saat sekarang ini sebenarnya lebih direkomendasikan pada teman-teman untuk belajar yang paid traffic ya bro ya. Karena kan yang free traffic ini kan secara algoritma juga semakin lama makin menurun. Menurut bro gimana bro? betul. Saran Jadi, dari bro. kalau di dalam dunia bisnis, rata-rata saya setiap menemani business owner, mereka pengen sesuatu yang instan. Mereka pengen yang besok langsung kelihatan hasilnya. Nggak usah nunggu. Nah, jenis-jenis traffic berbayar seperti iklan berbayar atau sponsor konten itu adalah tipe yang instan. Kita langsung dapat hasilnya saat itu juga. Contoh yang paling sederhana kalau Bapak Ibu bingung, aduh Facebook Ads seperti apa, Instagram Ads seperti apa, coba misalnya dari yang paling rendah, misalnya endorsement. Endorsement misalnya kita kasih barang kita ke orang, lalu kita bayar, nanti orang itu review produk kita, itu kita langsung dapat hasilnya. Apakah berdampak? Apakah sama sekali nggak berdampak? Sampai hari ini, beberapa klien saya pun masih menggunakan endorsement. Dan itu masih valid ya. Jadi, bukan berarti paid traffic harus selalu bayar Facebook official, Instagram official. Endorsement juga termasuk. Bahkan membagikan brosur pun masih termasuk. Kayak gitu. Bahkan iklan di TV, iklan di radio, iklan di koran, itu pun masih. Karena salah satu basis klien saya yang terbesar adalah TV home shopping. Sampai hari ini saya masih tayangin TV komersial. Dan itu masih valid. Kayak gitu. Dan hasilnya instan. Begitu tayang, Anda langsung dapat WhatsApp, Anda langsung dapat telepon, dan bos kan pasti lebih senang yang langsung ada hasilnya. Kira-kira kayak gitu. Mantap, mantap. Ini teman-teman jangan live ya. Ini harus diikutin sampai selesai karena ini betul-betul formula yang saya bilang sangat-sangat luar biasa. Lalu yang kedua, kita bermain dengan huruf C. C ini adalah conversion rate. Kalau tadi kita melihat bahwa seorang prospek atau calon pembeli yang berada di posisi leads, ini adalah orang yang sama sekali belum memberikan uang kepada kita. Jadi mereka mau mengunjungi toko kita, misalnya kita warung bakso, warung makan, atau kita buka toko baju, orang datang ke toko kita, itu bukanlah konsumen, bukanlah customer, karena mereka belum bayar ke kita. Nah, saya di sini conversion rate artinya mereka yang tadinya calon customer menjadi customer, menyerahkan uangnya ke kita. Meskipun uangnya hanya 10.000, 20.000, 50.000, nggak masalah. Tapi ini adalah mengconvince seorang prospek menjadi orang yang memberikan uang. Jadi kalau ibaratnya di sini adalah prospek, bagaimana prospek itu berubah menjadi buyer. Buyer ini adalah orang yang kasih duit ke kita. Nah, di dalam strategi bisnis ada banyak sekali cara untuk meningkatkan konversi di dalam bisnis Anda. Contohnya bila bisnis Anda misalnya bisnis Anda restoran misalnya. Kalau restoran ada yang memberikan gimmick marketing. Contohnya misalnya nasi sepuasnya atau es teh manis gratis. Orang kan yang datang tidak mungkin hanya menagih nasi gratis atau es teh manis gratisnya aja. Pasti bakal jadi beli makanannya. Yang tadinya orang hanya datang buat nemenin makan temennya, dia jadi ikut makan. Contohnya kayak gitu. Kalau di butik, di fashion juga bisa terjadi seperti itu dengan adanya diskon. Misalnya, dikasih gimmick, pembelian selanjutnya diskon 50%. Di beberapa brand toko sepatu atau toko fashion itu sering terjadi. Jadi kita misalnya datang, cuman mau lihat-lihat doang, tapi ditulis
pembelian kedua diskon 50%. Akhirnya dengan gimmick marketing tersebut, orang yang tadinya seorang prospek atau hanya lihat-lihat menjadi buyer. Dan ini berlaku juga untuk bisnis online. Kalau bisnis online gimana Pak Awan? Jadi kalau bisnis online kita bisa sebarkan voucher, diskon, free ongkir, dan gimmick segala macam. Bonus produk segala macam, di mana itu bisa mendirect orang yang tadinya hanya lihat-lihat menjadi coba beli. Seperti itu. Dan ada banyak banget gimmicknya, dan gimmicknya itu saya jelasin di buku Peluang di Era Krisis ini. Gitu. Oke? Secara sederhana, kalau misalnya conversion rate-nya kita kali 2, maka angka di sini bukan lagi 2, tapi angka di sini sudah jadi 4 kali lipatnya. Gitu. Dan berarti kalau udah gitu, maka bisnisnya sudah naik 400%. Dan ini baru sampai variabel kedua aja. Dan kita akan belajarin variabel selanjutnya, variabel selanjutnya, variabel selanjutnya. Dan ini pasti bakal ada yang bisa kawan-kawan aplikasikan di bisnisnya kawan-kawan. Yang selanjutnya saya maju ke huruf M. M ini adalah margin. Nah, kalau margin ini lucu gampang tapi kayak gitu. Dimana kalau margin ini adalah kita dengan mudah bagaimana caranya meningkatkan keuntungan. Ya udah, harga barangnya dinaikin aja. Tadinya jualan 15.000 jadi 20.000. Tadinya 100.000 jadi 200.000. Tadinya 5 juta jadi 10 juta. Tapi pasti bakal mendatangkan banyak komplain. Oleh karena itu, margin ini pun ada strateginya. Bagaimana untuk meningkatkan margin secara halus. Nah, di margin ini kita mengenal beberapa teknik marketing seperti ada yang disebut dengan upsell, ada yang disebut dengan cross-sell. Dimana kalau upsell ini saya kasih contoh salah satu fast food favorit saya. Misalnya upsell ini adalah McD misalnya, McDonald, dimana saya kalau punya keponakan tuh diajak ke McD tuh senang banget. Karena di sana ngasih hadiah tuh Happy Meal, dapat mainan bebas pilih. Terus setiap kali saya cuma mau neraktir ponakan saya, selalu ditanya, Kak mau tambah es krimnya? Kak mau tambah kentangnya? Kak mau upsize minumannya? Yang semula saya mau check out belanja Rp30.000, tapi gara-gara ditawarin saya jadi belanjanya Rp50.000 atau bahkan Rp60.000 atau bahkan lebih. Dan itu valid banget. Banyak banget revenue yang dihasilkan gara-gara pertanyaan tambahan. Kak mau di upsize atau apa? Jadi jumlah customer yang datang tetap sama, tapi customernya belanjanya dibuat lebih banyak. Gitu. Nah, terus yang lain dibilangnya ada cross-selling. Kalau upsell tadi, saya datang ke McD lapar, ditawarinnya yang masih align, yang masih segaris. Ditawarinnya makanan dan minuman. Jadi, masih sama. Ada yang namanya cross-selling, di mana cross-selling ini tidak harus produknya sama. Misalnya saya datang ke KFC. Saya datang, mau makan, lapar, ternyata KFC tawarinnya CD lagu. Sama sekali nggak berhubungan, tapi saya jadi beli. Saya punya satu-satunya CD lagu JKT48 di mobil saya, karena saya ditawarin sama KFC. Kak mau lagunya JKT? Wah, saya belum pernah. Terus, ya udah deh, saya beli aja sekalian ekstra. Tadinya niat belanja 30.000, jadi belanja 70.000. Nah itu, trik meningkatkan margin. Dan sangat mungkin di bisnis Bapak Ibu bisa dilakukan hal yang serupa. Misalnya dilakukan juga proses upselling atau cross-selling ini. Dan cross-selling ini tidak harus selalu produk bikinan Anda. Contoh si KFC tadi, KFC jualnya CD lagu. Tidak berhubungan dengan bisnisnya, dan tidak juga itu lagu bikinan karyawannya KFC. Yang nyanyi kan orang lain. Jadi kalau di Bapak Ibu punya bisnis, bisa cross-sellingnya dengan brand punya orang lain. Kayak saya punya sahabat yang bermain dengan industri sepatu, semula jualan sepatu pria dan laris, tiba-tiba di satu momen, pabrik-pabriknya itu lagi pending semuanya, karena lagi laku keras. Terus dia, selama ini jual sepatu, dia coba iseng nawarin tas messenger bag, tas backpack, di mana tas itu bukan merek dia, merek orang lain. Tapi dia coba tawarin ke pelanggan-pelanggan dia, dan sekali broadcast, dia dapat 2.000 invoice pre-order
1000 backpack, 1000 messenger bag. Dimana itu kan omset juga gitu. Padahal itu merek orang lain. Dan sah-sah aja di dalam bisnis untuk kita nge-promote orang lain. Seperti itu. Dan ya itu. Itu dalam 3 variabel ini, maka yang M, kalau udah dikalikan 2, dikali 2, dikali 2, hasilnya udah jadi berapa tuh teman-teman? Udah jadi 8 kali lipat. Dengan mengetahui 3 variabel ini aja, bisnisnya teman-teman udah jadi 800%. Dan ini udah lumayan berbeda banget pasti bisnisnya. Ketika udah bisa ningkatin pakai ini, pakai itu. Nah, kita bahas yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada F. F itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi ini artinya adalah bagaimana kita membuat orang yang tadinya beli 1 kali, yang tadinya bayar cuma beli sekali seumur hidup, tapi si bayar ini jadi repeat order ke kita. Jadi beli setahun minimal sekali, jadi beli 6 bulan sekali, jadi beli 3 bulan sekali, jadi beli setiap minggu, bahkan setiap hari. Ini adalah trik yang hanya bisa dilakukan apabila Bapak Ibu memiliki database. Jadi kuncinya untuk mendapatkan frekuensi lagi adalah database. Database pelanggan. Sering banget saya ketemu business owner yang udah omsetnya miliaran, bahkan triliunan, tapi ketika ditanya seberapa banyak database yang Anda pegang, mungkin mereka melupakan hal tersebut. Emangnya penting setelah orang beli, terus kita pegang. Justru ketika kita punya yang namanya database, kita bisa melakukan yang namanya marketing secara cuma-cuma. Kita bisa kirim email, kita bisa kirim nomor WhatsApp, kita bisa kirim BBM atau Line Ad. Bahkan perusahaan sekelas Starbucks saja, jual kopi aja, itu database-nya salah satu yang paling besar di Line Ad. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Line Ad, coba di search, meskipun nggak berteman sama Starbucks, coba diketik Starbucks. Nanti bakal muncul tuh, punya Starbucks. Dan setiap hari bakal dapat broadcast. Dan tetap aja saya terima, nggak dijadiin sebel tuh dapat broadcast. Kadang-kadang malah saya jadi beli. Dia bisa nawarin ada beverage yang seasonal. Hanya sekarang summer beverage. Ada apa? Dia keluarin menu baru. Dan saya jadi terangsang yang tadinya cuman kali-kali aja ke Starbucks gara-gara ada promo, saya jadi beli. Nah, itu pun berlaku pada seluruh marketplace yang Bapak Ibu lihat. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli. Coba lihat. Sekarang kita hampir setiap bulan ada aja tuh. Tanggal 9 bulan 9. Nanti ada lagi tanggal 10 bulan 10. Nanti ada lagi tanggal 11 bulan 11. Ada lagi tanggal 12 bulan 12. Bahkan nanti mungkin ulang tahun admin aja dikasih kode kupon atau apa. Kita yang tadinya cuma mau belanja sekali gara-gara ditawarin gimmick, itu sebuah gimmick. Dan kita jadinya belanja. Kayak gitu. Dan itu sangat valid banget. Kalau Bapak Ibu udah punya database, ini enak banget. Nah, salah satu yang ngajarin database mungkin yang saat ini lagi hot, kayak ada Kodeni Santoso, itu juga dia punya list building mastery, itu juga bisa dilihat. Dia juga pengelola database yang luar biasa kalau di industri digital ya, gitu. Nah, selain itu kita udah sampai ke F. Kalau ini dikali 2, 8 dikali 2 udah berapa tuh? 8 dikali 2 udah 16 kali. Nah, kalau udah 16 kali ini udah ngalahin 10 kali lipat. Udah 1.600% teman-teman. Nah, ini saya tambah satu lagi variabel terakhir. Sebelum nantinya bisa tanya jawab ya, kita ke variabel terakhir, di mana variabel terakhir ini adalah racikan saya yang terbaru, di mana saya aplikasikan ke beberapa klien saya dan sangat sukses. Di mana R ini adalah referral. Referral ini adalah bagaimana kita menggiring yang tadinya customer, yang tadinya buyer, menjadi brand ambassador kita. Menjadi orang yang memarketingkan barang kita. Mempromosikan barang kita, entah dengan kita tukar timbal baliknya dengan kita berikan komisi, atau dengan barang gratis, atau dengan apa. Ada banyak banget gimmick untuk melakukan referral. Yang penting di dalam referral adalah customer itu mereferensikan barang kita. Karena salah satu marketing yang terbaik adalah marketing dari mulut ke mulut. Gitu.
Dimana ketika seseorang cerita, meskipun dia bukan siapa-siapa, mungkin dia hanya tetangga kita atau hanya keluarga kita yang bukan influencer, kalau dia udah cerita bahwa, wow, makanan ini enak, mungkin kita bakal kepancing untuk ikut beli juga. Nggak harus artis top yang nge-review makanan. Bahkan kita punya saudara misalnya, keponakan atau siapa, abis nonton film, kok abis nonton film nih di Netflix, judulnya ini bagus banget. Kita jadi pengen nonton juga, gara-gara dia bilang itu bagus. Nah, referral marketing ini adalah salah satu strategi terakhir yang bisa kalau kita doublekan orang, tadinya satu customer referensi ke 2 orang, maka bisnis kita udah jadi 2 kali lipat lagi. Yang mana itu artinya udah 32 kali. Jadi bisnis kita udah 3.200% tuh teman-teman. Ini kan udah canggih banget kalau bisnisnya udah bisa 32 kali lipat. Nah, referral ini ada banyak strateginya, contoh gimmicknya ya. Misalnya, saya punya sahabat yang berbisnis di industri wedding photo booth. Seichis Photo Booth itu di Malang, salah satu yang paling besar, punyanya Andrew ya, bisa di-follow juga tuh, Seichis Photo Booth. Itu kita referensikan bagaimana kalau misalnya orang menikah kan nggak mungkin repeat order ya. Kita kan nggak berharap orang cerai nikah lagi. Jadi kalau industrinya wedding, rata-rata nggak repeat order. Nah, jadi gimana tuh kalau industri wedding supaya kita dari satu customer bisa beranak jadi 2 customer, 3 customer, 4 customer. Salah satu strateginya adalah dengan memberikan gimmick voucher potongan diskon, di mana potongan diskon itu bisa dihadiahkan ke bridesmaid atau bestman atau pengiring pendamping wanita, pengiring pendamping pria, kita kasih, atau bahkan dijadiin door prize di dalam acara pernikahannya, sehingga orang yang terima seolah-olah mendapatkan diskon 1 juta rupiah, diskon 500.000. Padahal nanti dia bakal jadi beli ke wedding fotografernya, kayak gitu contohnya. Dan itu valid banget. Yang tadinya kita punya 1 customer, jadi punya 2 customer, 3 customer, 4 customer, kayak gitu. Itu contoh melakukan referral. Nah, kalau Bapak Ibu belum memiliki bisnis sama sekali, terus pengen coba jadi seorang referral dan pendaftaran yang gratis, itu ada reseller kayak yang dibikin sama Kotomi, itu ada ATC reseller. Itu program reseller. Sama hurufnya R, tapi beda. Kalau ini referral, reseller juga sama. Reseller juga sangat baik. Contohnya bisa join ke ATC reseller seperti itu untuk jadi reseller. Nah, kalau mau jadi referral bisa coba follow akun saya di Wanandi. Terus di situ dilihat ada productreviewer.com. Websitenya di productreviewer.com. Di situ Bapak Ibu bisa daftar gratis, nge-review produk, dapat duit. Konsepnya kayak gitu. Dan itu merefer teman-teman. Nah, kira-kira sharingnya sih kalau secara materinya kira-kira gini, simpel banget. Dan untuk lengkapnya, contoh studi kasusnya, itu udah saya siapin di bio profile saya. Jadi tinggal diklik aja akun wanandi.id, terus di situ dilihat di bio profilnya, cari tombol paling bawah, ada video penjelasan saya juga, sama ada link download untuk e-booknya. Kira-kira kayak gitu Pak Agus. Keren banget. Bagi teman-teman yang mungkin tadi tidak mengikuti dari awal, saya bisa sarankan follow Instagram wanandi.id ataupun bisa beli ini, buku ini. Betul. Peluang di masa krisis. Di buku ini, Bro Wanandi adalah salah seorang penulis buku ini, dan di buku ini dijelaskan secara sangat jelas seperti tadi, bagaimana caranya, bagaimana formulanya agar bisnis Anda bisa berkembang sampai 3.200%. Dan ini kalau Anda benar-benar terapkan di bisnis Anda, saya sangat yakin, bisnis Anda pasti naik. Pasti naik. Gak usahlah sampai 3.200%. Bisa naik 100, 200%, 300%. Anda pasti sudah sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Bro Wanandi. Oh ya, bagi teman-teman yang malam ini, kalau ada pertanyaan, silakan. Mumpung Bro Wanandi hari ini lagi buka-bukaan, kasih rahasianya gimana caranya untuk meningkatkan bisnis, silakan, tanyakan. Mudah-mudahan Anda bisa dapat ilmu-ilmu baru yang bisa membuat bisnis Anda meledak, naik. Oh ya Bro, saya mau mungkin saya belum ada lihat ada teman-teman yang bertanya tentang topik malam ini. Bro, saya mungkin mau
bertanya sedikit nih bro. Saya lihat Boleh. kamu pada saat tahun 2016 kemarin itu kamu mengalami suatu hal yang bisa dibilang suatu cobaan yang sangat luar biasa ya bro ya. Tapi berkat dari kemampuan kamu, ilmu kamu dalam hal digital marketing ini dalam waktu singkat kamu bisa rebound langsung naik sangat cepat kembali. Mungkin bro bisa cerita sedikit pada masa-masa tersebut supaya teman-teman bisa tahu bahwasanya walaupun menghadapi suatu masalah, tapi kalau kita mempunyai suatu kemampuan, terutama kemampuan seperti yang dimiliki oleh Bro Wanandi ini, kemampuan di bidang digital marketing, itu peluang kita untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa itu ternyata sangat besar. Silakan Bro, bisa diceritakan sedikit Bro. Iya, jadi sedikit nih yang tahu masa-masa lalu saya. Jadi saya ini dulu kuliah di Bandung, saya dual degree, jadi saya kuliah di ITB. Alhamdulillah, puji Tuhan lulus, jadi sarjana kuliah matematika dan IT di ITB dan di LIKMI. Jadi saya dulu dari muda udah kuliah di dua tempat. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam saya ada di luar rumah. Dan saya dulu juga jadi guru les privat, dan saya dulu tuh suka banget sama dunia startup. Dan saya beberapa kali memenangkan lomba bisnis startup. Jadi saya tuh dari 2013 udah bisnis-bisnisan dan udah menjuarai beberapa kompetisi. Seperti ada yang terbesarnya ada Wismilak Diplomat Success Challenge bareng sahabat-sahabat saya dulu di matematika. Kita berbisnis di sektor edukasi, sosial, segala macam, dapat masuk TV, segala macam. Kalau di Bandung disupport sama Ridwan Kamil, segala macam. Dan ternyata meskipun kita pegang modal ratusan juta rupiah saat itu dari menang lomba, ternyata itu bisnisnya bukan bisnis yang menghasilkan. Jadi dulu kita cuma seneng, idealis, di sektor edukasi kita terlalu jadi sosiopreneur dan nggak dapat entrepreneurnya, terlalu sosio. Dan akhirnya bisnisnya kolaps. Jadi 2015 mungkin udah kolaps, di mana itu ketika kolaps benar-benar runtuh. Saya punya mainan, sampai hari ini saya masih punya mainan di rumah saya. Itu ada 2 kamar, isinya mainan semua. Mainan yang kita cetak. Jadi dulu industri bisnis saya itu adalah kartu pintar matematika. Main kartu asik, seru, jadi suka matematika, jadi jago matematika gitu. Jadi emang kita setiap hari Car Free Day apa. Wah itu benar-benar passion banget lah dulu. Bahkan kita pun punya campaign di kitabisa.com, itu pun sukses. Campaign kita dapat dana dari banyak orang dan kita melakukan itu. Jadi rutin ke sekolah-sekolah ngebagiin mainan. Wah, tapi ternyata kolaps. Dimana ketika kolaps, saya meninggalkan beberapa minus yang lumayan gede. Minusnya karena kan kita nyetak barang, apa kita ambisius. Cetak ditawarin supplier 2000 box, ya kita bikin 2000 box. Ya singkat cerita barangnya mengendap dan nggak laku. Padahal kita harus ngebayar tim dan segala macam. Jadi di situ salah satu titik kejatuhan saya. Dan saat itu belum digital, maksudnya saya belum melakukan jurus-jurus digital marketing. Tapi saya memang lulusan IT dan saya memang dulu di industri pembuatan website. Tapi belum mengerti sama sekali tentang iklan Facebook saat itu. Jadi dari 2008 saya udah jualan jasa bikin website. Seluruh distro di Bandung tuh saya bikinin websitenya. Jadi website toko baju tuh saya yang bikinin lah dulu lah. Karena saya juga mungkin harga saya paling murah dan segala macam. Tapi semua pebisnisnya itu nggak repeat order ke saya. Ketika website harus perpanjangan tahun depan, kok mereka nggak repeat order? Karena mereka merasa tidak nambah omset. Sejak itulah saya belajar dunia digital. Belajar bagaimana SEO, bagaimana supaya website kita dikunjungi orang. Ternyata setelah udah capek-capek bikin SEO, belajar SEO, ada ganti algoritma Penguin lah, algoritma apa, wah drop. Akhirnya saya belajar yang namanya iklan Facebook. Aduh enak banget iklan Google. Kita taruh duit, langsung pasti ada yang datang. Semenjak itu saya jadi mempopulerkan, ya udah belajarnya di industri digital. Dan dari 2016 saya udah pegang, di 2015 itu saya udah mulai pegang salah satu e-commerce dari Indonesia yang jualannya worldwide, ke kirim-kirim barang ke dunia. Jadi kalau teman-teman mau nanya juga gimana cara ekspor, bisa tanya saya lah. Karena saya lumayan berpengalaman, dulu saya kelolain toko punya orang. Jadi saya punya bos orang Kanada,
buka kantor di Bandung, saya yang kelola. Jadi emang dari 2015 udah mainnya di e-commerce spesialis. Nah, di situ saya bagaimana caranya saya beli banner di website orang di luar negeri untuk kirim barang dari, bahkan saya sendiri yang nge-packing. Saya punya tim, cuman saya juga sering nge-packing, terus kirim barang ke Pos Indonesia, IMS, kirim ke luar negeri. Itu dulu 2015 pengalaman, dan dari 2016-nya saya udah fix menjadi konsultan yang saya stay untuk beberapa instansi lumayan gede. Jadi kenapa saya bisa jatuh ke Tangerang? Kok kalau ditanya kenapa Tangerang bukan Jakarta? Karena dari 2016 saya udah pegang brand Universitas Prasetya Mulia di sini. Jadi saya handle sebagai vendor digital marketing di sana, dan itu memang kuasa Tuhan. Jadi bukan karena saya yang hebat, bukan karena saya yang menawarkan diri, lolos seleksi, vendor, pitching segala macam, tapi itu benar-benar bagaimana Tuhan di kondisi saya yang saat itu minus ya. Kondisi saya tuh kalau saya masih kerja sama bule Kanada itu mungkin harus 5 tahun, 6 tahun saya tidak makan, tidak minum, semua uang disetor buat bayar hutang. Tapi ya itu, Tuhan kasih saya rezeki yang sangat berbeda, di mana sebelum tutup tahun itu dalam tempo mungkin cuma 4 bulan break, saya kembali ke titik nol, bahkan jadi plus. Itu benar-benar saya nggak bohong, itu mah bukan karena kehebatan saya. Kalau ditanya banyak nggak yang hebat, banyak di luar sana yang mungkin lebih hebat dari saya, yang ngajarin lebih hebat dari saya, tapi saya ya dikasih rezeki waktu itu. Memang itu dibilangnya mungkin marketing langit. Entah, nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Saya cuman mengikuti, sebelum kenal Ko Tommy Wong, saya udah ternyata punya satu idealisme yang mirip gitu. Ketika kita sayang sama orang tua kita, berbakti sama orang tua kita, ternyata itu mungkin itu paid traffic yang paling hebat gitu. Ketika kita berbakti ke orang tua, ternyata ada marketing dari langit. Tuhan tahu-tahu kirim rezeki. Dan semenjak itu ya udah saya mendedikasikan diri saya menjadi konsultan, menjadi konsultan, yang mana saya handle beberapa brand, dan rata-rata sih memang saya nggak bisa nge-spoiler brandnya apa gitu, karena rata-rata emang ada disclosure agreement-nya. Kalau saya cerita dokter ini pakai jasa saya, kan nggak boleh. Lawyer ini pakai jasa saya, nggak boleh. Ada bisnis-bisnis mereka yang bentrok sama etika bisnis, kalau misalnya diketahui pakai digital marketing kayak saya. Nah, singkat cerita, begitu sampai ya ketemu banyak orang hebat lah di industri. Dan saya rata-rata saya berguru sama orang-orang hebat. Di sini juga saya berguru sama Bro Agus, berguru sama Pak Anton Teddy nih, dari Tanya Mentor, Kotomi, sangat banyak saya belajar dari semuanya. Seperti itu. Luar biasa bro, waduh luar biasa banget. Ini bisa dibilang, tadi mungkin waktu saya pembukaan awal, saya bilang, bisnis, ada cara bisnis bertumbuh sampai 3.200% gitu kan. Mungkin terus teman-teman mungkin lihat Bro Wanandi buat formulanya. Mungkin masih sebagian melihat, ini benar nggak, terbukti nggak. Nah, teman-teman bisa lihat cerita dari kisah hidup dari Bro Wanandi ini. Bro Wanandi ini walaupun masih sangat muda, tapi prestasinya itu sangat luar biasa. Sudah sangat banyak perusahaan-perusahaan yang dipegang, di mana Bro Wanandi jadi konsultannya, membantu mereka untuk perusahaan itu jadi semakin sukses, bisnisnya berkembang dengan sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman, sekali lagi, apa yang diajarkan hari ini oleh Bro Wanandi itu betul-betul suatu hal yang nyata, yang kalau Anda terapkan, pasti akan membawa suatu hasil yang bagus buat teman-teman. Bro, ini ada pertanyaan dari Bro Nurdin ini bro. Cara terbaik agar tim admin bisa meningkatkan conversion rate-nya gimana bro? Oh ini ya, dari Nurdin Huang. Ya, dari Cara Nurdin Huang terbaik yang saya pin. agar admin bisa meningkatkan conversion rate gimana? Nah, biasanya ini saya hapus aja ya papannya ya. Ini eksklusif nih, saya jawabin buat semua yang nanya. Saya pastikan kalau misalnya nanya ke saya, pasti bakal dapat solusi yang bisa langsung praktikal dipakai di bisnisnya. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya itu salah satunya tipikalnya online shop,
dan udah pakai admin atau masih nge-adminin sendiri, coba sediakan yang namanya FU. FU itu adalah follow up. Ini sebagai salah satu skenario paling maksimal yang saya miliki, yang saya biasa pakai di bisnis saya. Jadi harus sediakan yang namanya FU atau follow up. Kita bisa siapin FU1, kita biasa siapin FU2, kita bisa siapin FU3 dan sebagainya. Di mana FU ini adalah follow up yang kita berikan ke orang yang belum bayar. Ya, jadi kan orang kan ada leads. Leads kan begitu datang SMS ke kita atau WhatsApp ke kita langsung balas. Biasanya mereka akan berhenti ketika nanya harga. Harganya berapa sih? 100.000, 200.000, 300.000, stop. Nah, kita harus siapin follow up-nya. Entah bisa testimoni, entah bisa foto produk, entah bisa contoh resi yang udah dikirim. Nah, kalau dia nggak jadi beli, kita bisa follow up besoknya. Kita kasih misalnya free bonus produk misalnya. Kita bisa kasih free bonus produk. Kayak contoh di beberapa brand ya, ada misalnya kayak brand, saya boleh sebut mereknya nih. Nah, contohnya brand misalnya, saya main dulu di industri penumbuh rambut. Penumbuh rambut, kita punya serum, hair serum, di mana serum rambut itu bisa yang tadinya botak jadi berrambut gitu. Nah, dan harganya mahal, 400 ribuan. Di mana ketika orang gagal closing, kita FU1-nya adalah kita tawarin bonus produk. Misalnya bonus produknya dapat sisir, Pak, buat pijat kepala. Padahal sisir pijat kepala itu kalau kita beli di Tokopedia itu nggak nyampe 10.000 perak. Tapi orang ngerasanya dapat bonus item gitu. Dan itu bisa nge-push orang untuk closing hanya untuk yang closing sebelum jam 4 sore hari ini. Anda akan mendapatkan bonus sisir rambut anti rontok atau apa. Nah, terus FU kedua bisa dengan kita tawarkan subsidi ongkir. Misalnya belum beli nih orang itu belum beli, besoknya masih kita follow up sama admin kita. Jadi admin kita itu harus dikasih SOP nge-follow up semua leads sampai leads-nya itu mabok, sampai orang itu nolak, ngeblok. Nah, jadi kita tawarin, Kak, khusus untuk minggu ini nih, hanya kejadian kali ini aja, kakak dapat subsidi ongkir. Misalnya subsidi ongkirnya 10.000 atau 20.000, tergantung sama margin bisnisnya teman-teman ya. Jadi kalau saya biasa bermain di barang yang profitnya itu emang lumayan tebel, jadi bisa enak buat dimodifikasi. Nah, subsidi ongkir, follow up ketiganya bisa banyak rupa. Misalnya kalau misalnya kita bisa benar-benar gratisin ongkirnya misalnya. Seperti itu. Ada banyak, intinya adalah Anda harus menyiapkan follow up, jadi jangan sampai kalah gitu. Ketika orang nggak beli, ya besoknya kita tawarin dengan gimmick. Cuman memang rata-rata kita harus keluar gimmick. Toh, keuntungan kita berkurang, tapi itu lebih baik daripada dia nggak jadi belanja. Lebih baik keuntungan kita tergerus, tapi dia jadi belanja, jadi order. Daripada mereka hilang, kan kita udah bayar iklan nih. Kayak gitu mungkin jawabannya untuk Nurdin Huang. Semoga menjawab ya. Begitu dia jadi membeli, walaupun keuntungan kita tipis, kedepannya masih ada kemungkinan dia akan repeat order lagi, bro ya. Itu salah satu lagi yang keuntungannya, bro ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, bro. Ya. Untuk dari Rafael, untuk pengiriman ke luar negeri, kantor pos masih rekomendasi nggak untuk pengiriman ke US, ke Amerika? Jadi kalau misalnya pengiriman worldwide shipping, paling gampang memang pakai Pos Indonesia dari lokal. Jadi kalau dari lokal ini, Pos Indonesia ada namanya IMS. Email apa? Emang paketnya dari Pos Indonesia ya. Dan si Pos Indonesia ini tuh sangat transparan banget secara harga ngitungnya, kena volume atau kena kilogram, dan kita bisa satuan. Maksudnya, kalau Bapak Ibu kirim barangnya cuma satu paket ke rumah orang, ya bisalah $20, sekitaran segituan. Beda-beda, daftar harganya ada. Nanti saya bikinin deh link yang menuju ke daftar harganya. Jadi, IMS ini masih lumayan oke untuk yang eceran. Jadi saya sangat rekomendasikan untuk yang eceran ya. Jadi maksudnya eceran adalah door to door. Dari kita langsung ke rumah konsumen.
Ada beberapa item yang restricted. Misalnya kalau dulu saya mainnya di ranah kayak herbal gitu, jadinya itu prescription. Harus dengan resep dokter, ya itu nggak boleh. Ada barang kalau kayak yang paling gampang tuh mainnya kalau dari Indonesia handcraft ya. Kalau yang dijual ke asing, handcraft itu yang bikinan tangan gitu. Kayak kalau Bapak Ibu coba Google, ada salah satu yang besar banget namanya Wonder Bracelet. Jadi Wanderer Bracelet ini adalah UKM dari Bali yang jualannya itu cuma gelang-gelangan. Dan gelang-gelangannya itu dari gading. Dari gading kerbau, dari gading, kan kita kenal tulang-tulangan gitu ya. Nah dia cuma jual kalung dan gelang tapi worldwide. Dan dia bisa kasih free shipping apa, itu tinggal dimasukin aja ke bendanya. Karena bendanya ringan. Dan itu laku banget, parah itu lakunya. Jadi benar-benar salah satu yang sukses lah gitu. Nah nanti Bapak Ibu bisa coba explore, coba aja di Google. Di Google IMS daftar harga pasti langsung keluar. Pasti langsung keluar itu daftar harganya. Dan ya udah harus dicobain sih, coba kirim barang. Kalau nantinya Bapak Ibu ternyata bisnisnya maju, saya ada clue. Jadi dulu saya sewa gudang. Nah, kalau misalnya kita kirim ke end user langsung, itu rugi sebenarnya. Kenapa rugi? Karena bayangin kalau misalnya punya 20 customer orang Amerika semua. Itu kita satu customer kena $20 sampai $30 nih. Padahal kalau kita bisa kirim satu kotak besar, kita kirim ke Amerika, terus Amerikanya pakai pengiriman lokal mereka. Itu cuma $5 worldwide ke seluruh ke seluruh Amerikanya. Karena Amerika kan daratan. Beda ya kalau Indonesia kan harus naik pesawat gitu untuk nganter barang ke Sumatera harus pakai pesawat, ke Kalimantan harus pakai pesawat. Mahal Indonesia ini karena kepulauan. Kalau kayak Amerika, kayak Cina, itu daratan semua, itu murah ongkos kirim lokalnya. Nah, saya biasanya dulu sewa gudang. Jadi sewa gudang itu ada banyak. Salah satunya misalnya nanti coba di Google ada Shipwire. Nah, itu salah satu provider yang kita bisa sewa gudang ke mereka, kita kirim barang satu box gede, nanti dari sana baru dikirim pakai kiriman-kiriman kecil kayak gitu. Bro Anandi, ini ya. ada yang nanya lagi nih. Dia mau ekspor, ada barangnya yang sudah bisa untuk bermain di ekspor di luar negeri. Tapi dia belum ada ketemu untuk bayarnya gitu. Kira-kira ada saran nggak gimana supaya Mbak Fenty ini bisa ketemu bayar di luar negeri gitu, bro? Nah, kan kalau yang tadi ya, berarti kalau ini problem terbesarnya adalah di prospek. Kalau belum ada prospek, maka harus belajar ilmu traffic, Ibu. Jadi ilmu traffic ini, setiap barang kan beda-beda. Mungkin ada barang yang emang hanya ada di Indonesia, misalnya batik. Terus mau jual batik ke Afrika misalnya. Atau ke Amerika misalnya. Kan batik kayaknya ini doang ya, dari Indonesia mungkin ya. Saya nggak tahu, nggak terlalu banyak explore. Tapi kayaknya bahkan dulu sempat ngetren kirim ke luar. Dan itu bisa. Caranya adalah dengan misalnya Anda merajai situs Google. Karena kan orang Amerika pakai Google ya. Kalau barang Anda adalah barang yang jenisnya query based. Query based itu adalah sesuatu yang dicari berdasarkan keyword atau kata kunci. Maka Anda harus ranking 1 di Google. Misalnya orang nyari brown sugar misalnya, gula merah. Itu kan kayaknya gula merah, kayaknya aren cuma ada di Indonesia sih ya, kayaknya ya. Saya nggak tahu apakah aren ada di Europe atau di Amerika. Ketika Anda menjadi supplier gula aren terus menduduki ranking 1 di Google, maka itu udah pasti orang luar negeri pun bakal carinya Anda. Cuman jenisnya kalau mau main ke Google, berarti Anda harus punya website, terus Anda mungkin bermain di SEO itu, nanti Google tentang SEO, atau Anda pakai Google Search Network. Jadi iklan yang ada di Google. Itu kalau jenis bisnisnya yang dicari orang. Kalau yang jenis bisnisnya Anda mau ngejual sesuatu yang bahkan tidak dicari orang, maka mau nggak mau Anda cobain Facebook advertising atau Instagram Ads atau Google juga bisa kita target. Contoh kayak Ko Albert Leonardo, salah satu mentor di Tanya Mentor, beliau jualan kaos, jualan baju, jualan jaket, desainnya cuma satu, ya satu doang desainnya, tapi dijual sampai puluhan ribu pieces, dan itu ke seluruh dunia. Jadi dijual di Amerika laku, di Inggris laku, bahkan ke Australia dan ke negara-negara lain. Kayak gitu. Nah, itu karena dia memanfaatkan satu channel network yaitu
Facebook Ads dan Instagram Ads. Seperti itu. Jadi kalau dipelajari tergantung model bisnisnya. Kalau model bisnisnya Bapak Ibu cocok pakai sosmed, ya coba pakai sosmed. Kalau bisnisnya cocok pakai Google, ya pakai Google. Gitu. Jadi emang ada banyak banget solusinya dan semoga aja bisa membantu ya. Atau Bapak Ibu bisa coba cari di grup. Kalau di Facebook kan ada grup tuh. Mungkin ada grup-grup kayak komoditasnya atau penyuka-penyuka tertentunya, suppliernya, dan di situ bisa posting aja gitu. Kayak yang saya kenal misalnya bermain di ranah ikan hias. Terus dia memang cari grup-grup ikan hias seluruh dunia dan dia harus tahu ada di mana aja grup, terus dia ngepost. Dan ya bisa ada yang beli sih kayak gitu. Bro, ini bro David dari Bisain Premium Shoes Laundry ada nanya nih, kalau makanan frozen untuk kirim ke luar negeri, kira-kira pakai ekspedisi apa yang cocok ya bro ya? Nah, kalau ini saya karena nggak punya pengalaman di bidang makanan ya. Jadi, saya pun dalam bisnis rada-rada memilih kalau bisa bisnisnya yang produknya itu memang ringan, tapi harga jualnya tinggi dan tidak ribet, nggak ada expire dan segala macam. Kalau yang ini, mohon maaf saya belum bisa jawab sekarang, tapi mungkin nanti kita bisa explore atau kita bisa tanyain ke mentor yang lain, seperti itu. Tapi ini sangat menarik, kalau misalnya Bapak Ibu punya produk, mungkin bisa dicoba ke lokal dulu. Karena lokal ini aja udah ada 200 juta orang loh di Indonesia. Dan kalau misalnya lokal mau fokus di Pulau Jawa, Jawa juga udah 100 juta orang. Kalau mau fokusin di kotanya jadi nomor 1, itu pun udah bisa. Saya ketemu orang, pengusaha yang UMKM, tapi nilai omsetnya miliaran, padahal cuma di kota itu doang gitu. Belum nyampe kirim-kirim lintas kota gitu. Jadi bisa aja kita coba. Bermimpi boleh besar, tapi siapa tahu di lokal juga Anda bisa menjadi raja. Apa salahnya? Seperti itu. Bro, satu pertanyaan terakhir bro. Kalau beriklan bagusnya traffic dulu atau awareness dulu? Wah, beriklan harus traffic. Ini traffic kan agak saya sesuaiin jualan atau awareness harusnya ya. Kalau traffic ya pasti beriklan kita harus narik traffic kan jadinya kan. Iya. Nah, jadi yang penting Anda coba dulu. Dua-duanya sama-sama bagus. Kalau saya bilangnya mencoba hal baru atau ilmu baru itu kayak mandi. Kayak mandi di shower air panas, yang kalau kepanasan kita ganti. Kalau kedinginan kita ganti. Jadi dalam beriklan, itu pun kita harus ngetes. Kita tes dulu, apakah oke hasilnya, kalau oke dilanjutkan, kalau nggak oke harus diganti. Nah, saya saranin kalau untuk kitchen gini, kemungkinan bisnis Anda catering ya. Kalau catering, coba iklannya pakai geografi aja. Anda bisa iklanin, bahkan kalau pakai dashboardnya lewat laptop, Anda bisa iklanin pakai kode pos. Jadi misalnya Anda bisnisnya di Alam Sutra, pengen orang-orang Alam Sutra ngelihat bahwa Anda punya catering sehat Alam Sutra. Nah di situ, Anda iklanin aja di situ, mau pakai jurus yang manapun sama, asal geografinya udah LBA. Jadi Bapak menggunakan location based ads. Dan itu sangat targeted banget, sangat bagus banget. Pasti itu bakal dapat sales. Kayak gitu. Dan saran saya, kalau main di produk yang generik, kayak Bapak Ibu misalnya jualnya nasi biasa, nasi box. Mungkin Bapak Ibu bisa ngasih value tambahan. Ketika Bapak Ibu ngasih value, harga barang Bapak Ibu jadi lebih premium. Misalnya tadinya catering biasa 30.000. Kalau pakai gimmick cateringnya sehat, bisa jadi 50.000, bahkan 70.000 per hari. Bahkan orang ada yang belinya makan siang dan makan malam. Dan itu pasti omsetnya langsung berkali lipat. Kebetulan saya ada handle beberapa catering juga yang populer lah di bidang healthy kitchen kayak gitu. Dan itu omsetnya emang luar biasa. Seperti bro, itu. ini saya lihat waktunya sudah mau habis bro. Saya kebetulan ada acara lagi nggak bisa melanjutkan. Saya kira nanti saya perlu saya atau teman-teman dari hostannya mentor akan undang lagi Bro Wanandi untuk bicara lebih panjang lagi karena sharing dari Bro Wanandi ini, waduh, ilmunya luar biasa banget. Saya terima kasih banget Bro Wanandi hari ini sudah mau hadir di Agile Tanya Mentor, sudah berbagi secara terperinci ilmu-ilmu yang luar biasa. Teman-teman yang mau tahu lebih jelas, silakan follow Instagram @wanandi.id atau beli buku Peluang di Masa krisis ini bisa beli langsung dengan Bro Wanandi juga. Di dalam buku ini ilmu-ilmu yang tadi Bro Wanandi ceritakan itu ada dijelaskan secara terperinci juga. Jadi malam ini luar biasa. Terima kasih banget pada teman-teman yang hadir di Agile Tanya Mentor malam ini. Terima kasih pada Bro Wanandi yang sudah mau berbagi ilmu yang keren. Dan teman-teman yang hadir, mudah-mudahan bisnisnya akan meledak, akan naik sampai ratusan ribuan %. Bro,
Saya kira waktunya tinggal berapa detik Siap. lagi. Terima kasih bro ya. Kita ketemu Siap. di lain waktu lagi. Thank Terima you, kasih kembali. thank you teman-teman semuanya. Bye bye.